Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Senin 8 April 2024, berjudul Anak yang Terkasih. Ayat intinya terdapat di dalam Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Pena Inspirasi menuliskan judul renungan kita pagi ini, Anak yang Terkasih, yang tidak lain dan tidak bukan adalah mengacu pada Yesus, nama di atas segala nama, yang telah menjelma menjadi manusia 2000 tahun silam ke dunia sebagai juru selamat manusia. Dan setelah itu dia menjadi perantara kita di surga sampai hari ini. Maka itu kita harus bisa mengalami pengalaman pribadi dan dapat memaknai dan merasakan sentuhan kasih-Nya, dan lebih memperkaya perjalanan hidup ini sampai kita kelak bisa bertemu dengan Dia muka dengan muka di surga sebagai berikut. Pertama, jika kita percaya Yesus anak yang terkasih, maka kita perlu membuka hati untuk menerima dan merenungkan tema-tema besar penebusannya yang membuat kita tidak akan pernah merasa puas lagi dengan hal-hal yang sepele dan sensasional. Pemikiran bahwa mata Allah mengawasi kita, bahwa Ia mengasihi kita, dan begitu memelihara orang yang sudah jatuh dalam dosa, sehingga memberikan anaknya yang kekasih untuk menebus kita, agar kita jangan binasa dengan menyedihkan, adalah sangat besar. Dan barang siapa membuka hatinya untuk menerima dan merenungkan tema-tema besar ini, tidak akan pernah merasa puas dengan hal-hal yang sepele dan sensasional. Kedua, jika kita percaya Yesus anak yang terkasih, maka kita perlu senantiasa merenungkan kasih Kristus yang tak bisa diukur itu, yang mengibaratkan samudera yang luas, tanpa dasar dan tanpa tepi. Sementara kita berada di bawah salib, kita memperoleh konsep samar-samar mengenai kasih Allah, dan kita boleh berkata, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes 4 ayat 10. Tetapi dalam perenungan kita akan Kristus, kita hanya berada di pinggir kasih yang tak bisa diukur itu. Kasih-Nya bagaikan samudera yang luas, tanpa dasar dan tanpa tepi. Ketiga, jika kita percaya Yesus anak yang terkasih, maka kita perlu sadar bahwa jika kita tidak selamat, maka kesalahan bukan pada pihak Allah, tetapi pada pihak kita, karena kita telah gagal bekerja sama dengan agen-agen ilahi dan kehendak kita tidak sama dengan kehendak-Nya. Allah telah menyediakan keselamatan bagi dunia dengan harga yang tidak terbatas, melalui pemberian anaknya yang tunggal. Rasul bertanya, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Roma 8 ayat 32. Kemudian, jika kita tidak selamat, maka kesalahan bukan pada pihak Allah, tetapi pada pihak kita, bahwa kita telah gagal bekerja sama dengan agen-agen ilahi. Kehendak kita tidak sama dengan kehendak Allah. Keempat, jika kita percaya Yesus anak yang terkasih, maka kita perlu menempatkan diri kita sendiri di bawah perintah Kristus, agar dapat memelihara keharmonisan dan persatuan yang ada di antara orang-orang dari berbagai watak. Keharmonisan dan persatuan yang ada di antara orang-orang dari berbagai watak adalah saksi yang paling kuat yang bisa diperlihatkan bahwa Allah telah mengutus anaknya ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Adalah kesempatan kita untuk memperlihatkan kesaksian ini, tetapi untuk melakukan ini, kita harus menempatkan diri kita sendiri di bawah perintah Kristus. Tabiat kita harus dibentuk selaras dengan tabiat-Nya. Kehendak kita diserahkan kepada kehendak-Nya. Lalu kita akan bekerja bersama tanpa suatu pemikiran yang bertentangan. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.